Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjanjian Hudaybiyah merupakan bentuk upaya diplomasi yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meredakan ketegangan militer antara umat Islam dengan kaum musyrikin Quraisy. Perjanjian ini dikenal juga dengan sebutan Sulhul Hudaybiyah. Kesepakatan bermula ketika 1.400 pengikut Rasulullah berencana untuk menunaikan ibadah haji. Kaum kafir Quraisy menentang keputusan tersebut. Akhirnya mereka menghalangi umat muslim dengan melancarkan serangan militer yang cukup besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menginginkan adanya ketegangan yang berakhir peperangan antara dua belah pihak. Akhirnya Rasulullah memutuskan untuk mengadakan perundingan yang menghasilkan perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian ini diputuskan pada bulan Maret tahun 628 Masehi atau Dzulqa'dah tahun 6 Hijriah. Dari kubu kaum muslimin diwakili oleh Nabi Muhammad SAW sendiri, sementara kaum kafir Quraisy diwakili oleh Suhail bin Amr. Adapun isi dari perjanjian Hudaybiyah itu berisi tentang 5 kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Isi perjanjian itu adalah: yang pertama, gencatan senjata selama 10 tahun. Tiada permusuhan dan tindakan buruk terhadap masing-masing dari kedua belah pihak selama masa tersebut. Jadi masing-masing antara kaum Quraisy dan kaum muslimin yang dipimpin oleh Nabi Muhammad sendiri dilarang saling menyerang, bermusuhan, atau melakukan hal-hal yang membuat salah satu pihak merasa didiskriminasi. Jadi selama 10 tahun ke depan tidak akan ada peperangan antara kedua kubu. Dalam poin ini kedua belah pihak secara garis besar akan aman. Lebih tepatnya bagi kaum muslimin, karena memang selama ini kaum musliminlah yang selalu mendapatkan diskriminasi dari kaum Quraisy terhadap hak dan kebebasan beribadah bagi kaum muslimin. Kedua, siapapun yang datang dari kaum kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW tanpa izin keluarga harus dikembalikan ke Mekah. Tetapi bila ada di antara kaum muslimin yang berbalik dan mendatangi kaum musyrik, ia tidak akan dikembalikan. Yang ketiga, diperkenankan bagi siapa saja antara suku-suku Arab untuk mengikuti perjanjian damai dan menggabungkan diri kepada salah satu dari kedua belah pihak. Ketika itu, suku Khuza'ah menjalin kerjasama dan mengikat perjanjian pertahanan bersama dengan Nabi Muhammad SAW, dan Bani Bakr memihak kepada kaum musyrikin. Keempat, pada tahun ini Nabi Muhammad SAW dan rombongannya tidak diperkenankan memasuki Mekah, tetapi tahun depan, dan dengan syarat hanya bermukim 3 hari tanpa membawa senjata kecuali pedang yang tidak terhunus. Dan yang kelima, perjanjian ini diikat atas dasar ketulusan dan kesediaan penuh untuk melaksanakannya tanpa penipuan atau penyelewengan. Perjanjian itu dilaksanakan kedua belah pihak. Di pihak muslim ada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Muhammad bin Salamah, Abdurrahman bin Suhail, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib bertugas menjadi sekretaris. Sementara di pihak kaum musyrik ada Suhail bin Amr dan Mikros bin Hafs. Perjanjian di atas sempat menuai kritikan dari umat muslim karena dirasa menyudutkan umat Islam. Bahkan Umar bin Khattab sempat bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq tentang bagaimana sikap Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi keputusan Nabi Muhammad tersebut ternyata tepat, lantaran banyak hikmah yang bisa dirasakan umat muslim di tahun-tahun berikutnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Fath ayat 1-3. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata.
supaya Allah memberimu ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmat-Nya atasmu dan memimpin kamu kepada jalan yang lurus, dan supaya Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat lagi banyak. Terbukti dengan perjanjian itu, kaum muslim di Mekah tidak lagi mengalami penyiksaan dari kaum kafir Quraisy, bahkan bisa lebih leluasa menyebarkan Islam serta menjalin kesepakatan dengan suku lainnya. Dari peristiwa itu tidak heran jika Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai diplomat hebat yang sangat berpengaruh. Wallahu a'lam bishawab.